Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Runisa, NPM 1710024, kelas 5A SI Nonrek WJM. Di sini saya akan mempresentasikan tentang desain dan notasi dialog. Untuk tugas interaksi manusia dan komputer. Yang pertama, notasi dialog adalah pertukaran instruksi dan informasi antara user dan sistem komputer. Ada dua mode notasi dialog. Yang pertama diagramatik dan kedua tekstual. Contoh diagramatik adalah flowchart dan diagram alir, sedangkan tekstual adalah format grammar dan aturan produksi. Lalu dalam IMK ada 3 gaya bahasa komputer. Yang pertama leksikal, sintaktik, yang kedua dan ketiga semantik. Yang pertama contohnya adalah icon atau tombol yang ditekan. Lalu sintaktik yang contohnya adalah urutan struktur I/O ekuivalen dengan tata bahasa. Yang ketiga adalah semantik, yaitu makna dialog terkait dengan struktur data. Lalu struktur dialog manusia itu sifatnya tidak struktur, dipengaruhi emosi dan situasi, dan yang terakhir tidak konsisten. Karakteristik dialog manusia dengan komputer ada 3. Dialog disebutkan dengan urutan tertentu. Yang kedua, dialog telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang terakhir, dialog berikutnya tergantung respon user. Lalu, struktur dialog manusia. Hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, rangkaian dialog harus menggambarkan struktur tugas. Yang kedua, perlu ditambahkan help atau tutorial. Yang ketiga, rangkaian dialog harus urut sesuai struktur tugas. Lalu GUI metafor. Ada 4 komponen dalam GUI metafor. Yang pertama, pemilihan dan representasi konsep. Kedua, representasi objek. Yang ketiga, perancangan manipulasi dan implementasi aksi user. Dan terakhir adalah desain mikro metafor untuk kendali dan komen. Lalu ada deskripsi pemisahan dialog dengan program. Ada 4 alasan. Yang pertama, mudah dianalisis. Yang kedua, pemisahan elemen interface semantik. Yang ketiga, dirancang sebelum pembuatan program. Yang keempat, bisa menggunakan prototype. Lalu ada notasi diagramatik. Yang pertama, bentuk yang paling sering digunakan karena menggambarkan struktur dialog. Yang kedua, susah menjelaskan atau menggambarkan jika struktur terlalu kompleks. Contohnya adalah flowchart, diagram Jackson, diagram alir, dan DAD. Lalu ada notasi tekstual. Dalam notasi tekstual ada 3 metode yang digunakan. 1. Tata bahasa, yang kedua aturan produksi, dan yang terakhir CSP dan proses aljabar. Lalu ada tata bahasa. Tata bahasa tersebut ada 3. Yang pertama, ekspresi reguler untuk menjelaskan maksud dari suatu sintak, BNF atau Backus Naur Form, berfokus pada aksi user. Lalu ekspresi reguler menjelaskan kriteria pencarian tekstual dan analisis leksika programan. Lalu adalah aturan produksi, menggunakan if, kondisi, dan aksi, contohnya pada menu. Lalu baik untuk tes paralel, bukan untuk tes sequence. CSP dan proses aljabar digunakan untuk proses sekuensial, urut pada natural language based dan bersama-sama. Misalnya, penggunaan mouse, keyboard, dan daun menu secara bersama-samaan. Itulah contohnya. Lalu dialog semantik. Dialog semantik memberikan tambahan catatan dialog formal mengenai arti suatu aksi dan user dibiarkan menginterpretasikan sendiri. Lalu ada 2 aspek dalam dialog aplikasi dan user. Pendekatan yang dilakukan yang pertama, spesifikasi notasi semantik untuk special purpose. Yang kedua, berhubungan dengan bahasa pemrograman dengan menyertakan beberapa coding dalam notasi dialog. Lalu yang ini adalah lalu ada properti aksi. Yang pertama itu select from menu, click on point yang kedua, dan yang terakhir adalah double click on point. Properti kondisi adalah kondisi mempresentasikan poin di mana user memperoleh informasi atau sistem
telah melakukan sesuatu. User memerlukan kemampuan pemilihan kondisi dengan mudah. Lalu yang terakhir adalah adanya fasilitas reversibility atau undo. Lalu di sini ada presentasi leksikal. Perancangan dialog harus independen dari perancangan detail leksikal. Lalu yang kedua, tentukan fungsi sistem dulu, baru kemudian analisis tugas dan desain dialog dari fungsi tersebut. Lalu yang terakhir adalah tentukan tombol key atau untuk memanipulasi fungsi. Contohnya yang kurang baik adalah syntax error. Lebih baik adalah unmatched left parenthesis. Lalu di sini ada 9 klasifikasi kesalahan. Yang pertama mistakes, yang kedua slip, yang ketiga capture error, yang keempat description error, yang kelima data driven error, yang keenam associative activation error, yang ketujuh adalah loss of activation error, yang kedelapan adalah mode error, dan 9 adalah keliru. Desain non-anthropomorphic. Anthropomorphic adalah memanusiakan mesin. Misalnya, saya akan menunggu Anda masukkan input. Maka, non-anthropomorphic adalah masukkan input. Hal yang harus diperhatikan dalam desain non-anthropomorphic adalah atribut tidak menyesatkan. Yang kedua adalah perbedaan yang jelas antara user dan komputer. Lalu di sini ada desain display. Ada 3, elegan dan simple, terskala, kontras, dan proporsional. Yang terakhir adalah struktur visualnya, grup hierarki, keterhubungan, dan keseimbangan. Sini ada layout area, pembedaan field atau blank dan garis pemisah, penamaan jelas, label, pembedaan label dengan huruf besar dan bold. Nah, di sini juga ada warna. Warna yang harus digunakan sejuk dan tidak menyakitkan mata. Lalu aksen pada tampilan dan mempermudah pemahaman pada tampilan yang kompleks. Penekanan struktur dan terakhir adalah presentasi reaksi, senang, marah, ataupun seram. Sekian penjelasan dari saya mengenai desain dan notasi dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.